Peringatan darurat. Darurat. Unggahan Garuda Biru dengan tulisan peringatan darurat, kini bertebaran di berbagai platform media sosial. Tak hanya itu, unggahan tersebut juga banyak disertai dengan tagar kawal putusan MK dan tagar kawal demokrasi. Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024. Berbagai elemen masyarakat bakal menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI Jakarta, menyusul peringatan darurat tersebut. Tak hanya di Jakarta, aksi demo juga digelar di berbagai daerah, seperti Yogyakarta dan Bandung. Lantas kenapa muncul peringatan darurat Indonesia? Alasan dibalik munculnya peringatan darurat Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, gambar Garuda Pancasila bertuliskan, peringatan darurat, dengan latar belakang biru itu berasal dari tangkapan layar tayangan analog horor buatan EAS Indonesia Konsep. Banyak warganet yang mengunggah gambar tersebut usai DPR dinilai melakukan tindakan inkonstitusional karena mengabaikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi, terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Badan Legislasi, Balik DPR RI untuk revisi UU Pilkada dinilai merancang pembangkangan atas dua putusan MK sebelumnya. Pertama, mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pileg sebelumnya, suatu belait yang dengan tegas sudah diputus MK bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan. Padahal MK kemarin menegaskan bahwa titik hitung harus diambil pada penetapan pasangan calon oleh KPU. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada UGM Oce Madril mengungkapkan, putusan MK bersifat final dan tidak bisa dibatalkan oleh DPR. Menurutnya putusan MK memiliki kekuatan eksekutorial, begitu dibacakan oleh Hakim Konstitusi. Maknanya tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengubah putusan MK, termasuk oleh DPR. Putusan MK juga bersifat erga omnes atau bermakna mengikat untuk semua pihak tanpa terkecuali. Oleh karena itu DPR, KPU, Bawaslu, partai politik dan masyarakat luas harus mematuhi isi putusan MK tersebut. Jika ada pihak yang tidak mematuhi putusan MK, tindakan mereka bisa dianggap melawan hukum. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijati juga menyampaikan hal senada. Susi menilai putusan MK tidak dapat dianulir dengan revisi undang-undang yang sebelumnya dibatalkan oleh MK. Jika putusan hendak diubah, MK seharusnya mengeluarkan putusan lagi. Jika ada perubahan undang-undang yang tidak sesuai dengan putusan MK, maka undang-undang itu dikatakan sebagai tidak mematuhi hukum. Putusan MK mengenai syarat usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah ini berdampak pada Pilkada 2024. Dengan putusan MK ini, peluang untuk Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024 kembali terbuka. PDIP juga dapat mencalonkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sebab MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% kursi DPRD menjadi 7,5% pada pemilihan legislatif. PDIP sendiri meraup 14,01 suara pada Pileg 2024. Tak hanya itu, putusan MK ini juga berdampak pada pencalonan Kaesang Pangarep bersama Ahmad Lutfi pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Kaesang sendiri telah mendapat dukungan dari beberapa partai, seperti Nasdem, Gerindra dan PKS untuk maju di Pilkada Jateng 2024. Dengan putusan MK, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu berpeluang gagal maju Pilkada 2024. Sebab usianya belum mencapai 30 tahun ketika penetapan paslon.